Wah, halo. Kembali lagi bersama Salen Rider di sini. Motovlogger Indonesia paling cadel. Bangga banget kayaknya gue ya. Oke, kita hari ini gue lupa bawa sarung tangan. Pakai sarung tangan karena tadi rada keburu-buru dikit. Jadi kita pelan-pelan aja ya sambil ngobrol-ngobrol. Oke? Ya. Kemarin kita yang suka MotoGP pasti ngeliat deh tuh MotoGP Asen bagaimana dari 21 pembalap kelas MotoGP ya, tapi hanya ada 13 rider yang selamat dalam tanda kutip selamat finish. Rider sekaliber Rossi, Dovizioso, Espargaro ya. Espargaro jatuh juga ya kalau nggak salah. Terus Carl Crutchlow gitu kan, itu jatuh men. Dan Iannone juga jatuh. Ternyata itu benar-benar itu sumpah ya, gue nonton itu deg-degan. Kenapa? Karena gini sebenarnya, dalam MotoGP ya, beberapa apalagi banyak regulasi sekarang yang baru kayak gitu, track yang setengah basah dan setengah kering itu sangat membuat tim dan rider itu bekerja keras. Artinya rider bekerja keras untuk bagaimana mengendalikan motor, tim juga harus bisa mikir settingan yang terbaik seperti apa gitu. Apalagi bannya sekarang ukurannya beda gitu kan, dan ada simetri segala macam. Itu mempengaruhi men gitu. Jadi kita lihat kan, sebenarnya gue lihat di kualifikasi memang rider tuh udah ini apa namanya, latihan swap bike gitu kan, udah ganti latihan ganti motor gitu dengan special in case gitu kan, kalau misalnya terjadi hal-hal yang mesti ganti motor gitu kan, mereka ganti, makanya mereka latihan gitu. Tapi yang lucu waktu kualifikasi ya, Marquez jatuh dan GTA terjadilah. Kalau yang suka nonton atau main GTA gitu, Grand Theft Auto, itu nyolong motor dalam tanda kutip. Gitu kan, dia ke pedok terus bawa motor salah satu siapa, Marshall mungkin ya. Ya mungkin memang itu motor yang buat digunakan sama Marshall racetrack itu untuk bawa rider yang mungkin jatuh juga memang, tapi saat itu kan nggak ada orangnya gitu, terus langsung yang kebingungan gitu, ini motor siapa nih, mungkin gitu kali ya dek bahasa tubuhnya, gue pinjem ya gitu kan. Saya kayak di jalan gitu ke naik motor ke pedoknya ya kan, korban pertama ya kan. Oke, lanjut ke race. Kemudian race bener tadi ternyata setengah basah setengah kering gitu kan, setengah basah setengah kering. Ada yang pakai soft kompon, ada yang pakai rada medium kalau nggak salah ya. Gue lihat sih ada yang pakai medium gitu, kayak Marcos Rossi itu pakai medium kalau nggak salah. Tapi ya balik lagi, racetrack yang setengah basah setengah kering itu menyulitkan banget gitu kan. Coba lihat deh, itu banyak banget yang jatuh kan. Dan di front row itu setelah restart, itu tuh benar-benar nggak jelas, tiba-tiba jadi si Yoni Hernandez lah segala macam. Memang Yoni Hernandez memang the master of rain istilahnya gitu kan, sempat dikatakan seperti itu. Tapi akhirnya dia pas ganti motor jatuh juga, DNF juga. Maksudnya dia akhirnya dia kerusakan mekanikal mesin kali ya, atau apa, pokoknya ada kerusakan lah, kayak dia nggak lanjutin balap. Nah, tahu nggak betapa susahnya ngeres balapan di Asen kemarin dengan situasi kondisi cuaca adalah pas race mulai itu kondisi track setengah basah setengah kering, kemudian ganti hujan gitu kan, ganti motor, kemudian hujan, terus sempat biru lagi, gila langitnya. Coba gimana tuh? Bingung sih, sumpah bingung banget. Gue juga gak ngerti kalau misalnya jadi salah satu pembalap itu, bingung juga mau pakai ban apaan dan mesti gimana. Karena Lorenzo pun dia ngomong gini loh,
Lorenzo, gue tuh sempat berpikir untuk nyerah men. Dia ngomong gitu. Jadi tanya wartawan, gue tuh waktu di posisi 19, waktu belum back swap gitu kan, gue tuh sempat apa namanya, sempat nyerah, udahlah gue mau berhenti aja lah. Artinya dia udah nyerah gitu, dia nggak ngelanjutin race gitu, sampai kayak gitu coba. Artinya ya itu astagfirullahaladzim, itu bahaya banget gitu loh. Yang tadi bahaya dan restrict yang kayak gitu bahaya juga. Gitu kan. Coba seorang Lorenzo sampai mau quit gitu kan. Wah itu pengalaman sih, itu pengalaman. Jadi kalau misalnya udah main kayak gitu ya bukan lagi ini sih, udah feeling aja. Dan ternyata benar kan, saya diulang gitu di lap ke-14 sesaat apa namanya waktu Iannone jatuh tuh. Kemudian ya udah akhirnya jalan lagi kan tuh, start lagi. Kemudian Dovi unggul, tiba-tiba jatuh, disalip Rossi dulu, kemudian jatuh. Kemudian ada Marquez dan lain-lain dan teman-temannya. Dan di turn 10 si Rossi jatuh juga. Itu sumpah sih, itu gue waktu itu nonton sama bokap sama keluarga gitu. Bokap udah kesel gitu, udah ganti aja lah ininya lah, channelnya lah. Rossi udah jatuh, nggak seru gitu, langsung ngambek. Jadi memang oh iya, Rossi jatuh di turn 10. Ternyata gini, si Rossi itu masuk ke tikungan 10 dengan kecepatan 4-5 km lebih cepat daripada biasanya gitu. Jadi dengan soft extra compound ya yang ada di bannya yang dia pakai di ban depan, strateginya sebenarnya dia mau ngacir cepet-cepetnya gitu. Artinya dia yang kontrol jalannya race gitu. Tapi dia terlalu ngebut mungkin gitu ya, terlalu apa ya, ngepushnya tuh terlalu ini gitu loh, terlalu besar. Jadi memang Dovi pun mengatakan kalau iya kita sama-sama ngepush gitu kan, sama-sama kenceng lah istilahnya gitu kan, mau ngejauhin di belakangnya, tapi kita melakukan kesalahan gitu. Ya konsekuensinya sih kalau menurut gue ya susah juga sih. Karena gini, rem untuk hujan ya, untuk hujan, setahu gue MotoGP itu ada 2 macam rem. Piringan yang biasa, yang besi gitu, besi ya kalau nggak salah ya, besi lah. Correct me ya kalau misalnya koreksi gue kalau salah ya. Tapi ada yang besi yang biasa kita lihat, dan ada yang karbon. Karbon itu dipakai itu kalau nggak salah pas hujan atau kering, gue lupa deh gitu. Artinya ada 2 macam itulah. Artinya ada dua treatment yang beda harusnya gitu. Karena karbon sama besi pasti daya cengkramnya, maksudnya mungkin ya itu mungkin ada perbedaan gitu lah. Jadi ya udah. Dan tahu nggak, Lorenzo itu dia cerita sempat, balik lagi ke Lorenzo ya, kita ngomongin yang keras-keras aja, yang hampir keras dan keras ya. Lorenzo itu di motornya itu ya banyak indikasi kan ya, kalau MotoGP itu motornya tuh ya kan banyak indikasi, banyak elektronik segala macam. Itu dia mengatakan kalau di dashboardnya motornya itu ini apa namanya sudah ngasih sinyal kalau misalnya ini pasti bakal jatuh, diambang jatuh gitu, diambang crash gitu loh. Ya Rossi jatuh, Dovi jatuh, banyak banget 8 rider crash. Akhirnya Jack Miller, the Jackass itu satu itu jadi pemenang kan. Ya dia, yang gue lihat sih dia kayaknya emosional banget waktu pas menang gitu. Sampai kan diwawancarain gitu kan, Jack, lu hari ini menang gitu kan. Terus dia ngomong gini, coba ulangin itu lagi, kata dia, kalau si Jack Miller gitu. Jadi dia kayak pengen mau pengakuan gitu loh. Ya kan dia sebenarnya ini sih apa, kalau menurut gue kayak mau ngebungkam beberapa orang yang mengkritik dia gitu, beberapa pihak yang mengkritik dia. Ya sampai ngomong agak sedikit kasar sih kalau menurut gue ya, maksudnya agak sedikit keras lah, bukan kasar keras gitu. Gue tuh bukan seorang idiot yang nggak bisa bawa motor gitu loh. Gue tuh bisa bawa motor gitu loh. Kayak gitu kan ya, dibuktiin kemarin gitu. Dan
juga Marquez. Sumpah dia bijaksana sekali sekarang. Ya mungkin dia udah tahu Rossi jatuh gitu kan. Ya udahlah nomor 2 cukup gitu kan. Mungkin dulu banyak banyak ngomong kalau misalnya lu mau memenangkan championship lu harus memenangkan banyak race gitu kan, banyak seri gitu kan. Tapi kalau sekarang kayaknya menurut gue sih enggak gitu. Jadi ya lo harus pintar-pintar strategi juga men. Kalau enggak ya lo nge-push terlalu terlalu jauh, ya mungkin lo bisa jatuh crash segala macem gitu loh. Coba dilihat Lorenzo Marcos di Asen, kayaknya mereka dia tidak pada jatuh ya kan gitu loh. Akhirnya ya benar kejadian si Rossi gitu kan, jatuh dia gitu. Ya gue nggak tahu sih, maksudnya race track pasti ini banget gitu. Oh iya, satu lagi, gue tuh ngelihat waktu dulu di mana ya, dia sempat tuh Lorenzo itu sempat masalah sama yang namanya helm. Jadi waktu lagi wet race juga itu dia akhirnya nggak nyelesain race. Gue lupa di mana dan tahun berapa, 2015 atau 2014 gue lupa gitu. Tapi dia nggak nyelesain race gara-gara membahayakan helmnya. Kenapa membahayakan? Kalau nggak salah itu masih pakai X-Lite deh. Iya X-Lite ya, X-Lite apa GC gitu. Terus doi ngomong gitu, kalau misalnya helmnya berembun, gila nggak? Itu helmnya di MotoGP itu kan ya safety-nya udah pasti lah gitu kan. Maksudnya semua dipikirin gitu kan. Dan kemarin gue lihat di waktu mau race spoiler yang di depan untuk aerodinamika yang Mika gitu, kayak Mika gitu, itu dibolongin sama mekaniknya. Gue yakin banget itu buat biar ada angin masuk ke daerah helm gitu, biar helmnya nggak berembun. Gue sih yakin banget soal itu. Yang pasti, wah nggak disangka-sangka Jack Miller menang. Dan seri berikutnya 15 Juli ya, itu akan ada di Jerman, Sachsenring gitu kan. Dan 2015 kita lihat pemenangnya itu Marquez, Pedrosa kalau nggak salah, dan Rossi. Jadi dua besar itu Marquez, Pedrosa, kemudian juara ketiganya Rossi. Itu di Sachsenring Jerman gitu kan. Dan udah tahu belum guys, itu 2017 ternyata udah nggak boleh pakai winglet loh. Jadi semenjak di Asen, akhirnya komisioner yang di MotoGP itu ngomong kalau 2017 nggak boleh pakai winglet gitu. Ya kita nanti nggak bakal ngelihat lagi deh tuh ada sayap-sayap kecil di di motor gitu kan. Ya at least kalau menurut gue gini loh, setahu gue ya, si winglet itu mempengaruhi gaya sentrifugal, kemudian mempengaruhi G-force, tekanan ke bawah, hambatan angin, itu mempengaruhi loh setahu gue ya. Ducati kan yang dulu pakai pertama awalnya, dan 2015 ya dulu ya. Terus kemudian Yamaha ikut-ikutan. Tapi saat itu Rossi nggak mau pakai winglet. Gue masih inget banget tuh 2015 Rossi nggak pakai winglet, cuma Lorenzo dong pakai winglet. Kemudian akhirnya di seri-seri akhir kalau nggak salah Rossi pakai winglet gitu. Dan di Asen kemarin ternyata winglet di ban. 2017 kita nggak bisa lihat lagi. Padahal selain kegunaannya yang menurut gue ini sih, tapi itu estetika juga loh. Cuman mungkin nggak tahu ya kenapa komisionernya si MotoGP itu nge-ban winglet. Gue nggak tahu sih kenapa. Apa mungkin alasannya karena safety maksudnya yang winglet yang beberapa kalau nggak salah ada isu tuh dulu tuh soal winglet. Jadi yang wingletnya Iannone itu kena si Marquez apa Pedrosa, gue lupa, apa Lorenzo gitu. Pokoknya 3 di antara pebalap Spanyol itulah, artinya waktu lagi belok itu kena badannya gitu. Ya gitu sih paling 15 Juli ya. Itu nanti di Sachsenring, Jerman. Entah kenapa tapi gue punya feeling gede sih soal Lorenzo dan Rossi di situ. Walaupun Honda mendominasi, nggak tahu siapa yang ini sih. Tapi Lorenzo dan Rossi menurut gue masih mendominasi. Iya lah. Dan Marquez.
Nggak, soalnya gini sih pertimbangannya. Lorenzo itu kan kemarin nggak, wah itu dia orang nggak ini banget, nggak nyaman banget sama motornya gitu loh. Benar-benar nggak nyaman dari kualifikasi segala macam. Dan gua rasa sih kan orangnya dia tuh kayak ya ambisius gitu kan. Dia ngejar sesuatu yang dia pengen banget, orangnya kan kayak gitu. Gua rasa sih dia bakal pushback 110% kalau bisa, dan Rossi juga akan seperti itu karena dia jatuh gitu kan. Dia pasti akan balas dendam gitu. Udah ya ngomongin MotoGP-nya. Yang di jalan mau mudik atau sudah di kampung dan ada rencana nanti pulangnya naik motor juga, ya keep safety sih, safety riding utama, semuanya lengkap ya kalau bisa gitu. Karena gini, jalan di Indonesia itu kan belum rata, maksudnya belum rata dalam arti tingkat kualitasnya itu kan belum rata, banyak yang bumpy, banyak yang apa gitu kan. Ya jangan sampai sih gitu loh, karena gue punya cerita juga nih. Oh iya, nanti mampir ke vlognya temen gue ya. Jadi dia cerita di daerah NTB ya, Nusa Tenggara sih itu ada jalan, dia lagi kemana gitu gue lupa, tapi ada jalan yang tidak ada lampu pertama. Kedua adalah ya itu gelap, bener-bener gelap banget men. Dan tau nggak, itu bahaya banget. Dan ternyata pas lagi dia ngevlog jatuh, ada orang jatuh gitu. Tuh dengerin ya pemerintah. Jangan diperhatikan daerah Jawa doang, tapi yang lain dong gitu kan. Pembangunan jangan cuma di Jawa, tapi di yang tempat yang lain gitu. Menurut gue sih jalan dan nggak ada lampu itu aduh bahaya banget. Ya kita nggak tahu men, blind set itu pasti blind spot gitu, itu pasti bakal banyak banget gitu loh, kalau apalagi gelap gitu kan, nggak ada lampu gitu kan. Wah bahaya banget sih kayak gitu. Jadi ya yang mau mudik atau lagi di jalan mudik atau nanti punya rencana pulang dengan motor lagi ya sampai, semoga selamat di tujuan. Kemudian selamat berkumpul dengan keluarga. Mohon maaf lahir batin, semoga lebaran ini membawa berkah untuk kita semua, ya. Dan semoga ya semoga semuanya lebih baik lah, momentum untuk berbenah diri kan sebenarnya, gitu. Sok bijak gitu kan. Segitu dulu kali ya. Karena udah mau nyampe nih. Ya, segitu dulu ya vlog hari ini. Kita akan berjumpa di vlog yang ketiga nanti. So, selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin bagi teman-teman yang merayakan. Dan tetap safety di jalan. So, Silent Rider pamit dulu. Motovlogger paling cadel di Indonesia pamit dulu. Dan bye bye, see you on the next video. Bye.